saya banggakan. Selamat sore, hari ini Senin 20 Mei 2020. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada sesi kita yang kesekian kalinya. Pada sesi ini kita akan memulai untuk membahas tentang cara menggunakan slide master pada Microsoft PowerPoint. Pada hari ini yang bertugas sebagai host saya sendiri Sri Haryati dari SMA Negeri 17 Garut, dan selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator yaitu Bapak Alwan Muhtarong, dan presenter kita yaitu Bapak Yusuf Suhendar. Kepada Bapak Alwan Muhtarong saya persilahkan untuk memandu acara selanjutnya. Silakan Pak Alwan. Siap Bu Sri, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul pada room meeting Webex hari ini untuk menghadiri presentasi dari Bapak Yusuf Suhendar yang insya Allah hari ini akan memberikan atau menyampaikan materi kepada kita yang berjudul cara menggunakan slide master pada Microsoft PowerPoint. Sebelumnya saya akan membacakan dulu CV dari Bapak Yusuf Suhendar. Beliau Bapak Yusuf Suhendar SPD, beliau lahir di Sumedang pada tanggal 28 September 1900, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, statusnya masih lajang, dan beralamat di Desa Cipadung, RT 1, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung mungkin. Terus pengalaman organisasi beliau pernah menjabat sebagai staf ahli PO di organisasi Himatika, sebuah organisasi intrakampus, prodi pendidikan matematika di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya pernah menjabat sebagai sekretaris Komisi 2 di Senat Mahasiswa Fakultas di Fakultas Tarbiyah, sebuah organisasi intrakampus. Selanjutnya juga pernah sebagai pengajar di lembaga bimbel Najib Barik, GPC, dan IHS. Selanjutnya riwayat pendidikan beliau sebelumnya mengenyam pendidikan di Madrasah Aliyah Darul Ulum Majalengka, selanjutnya di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, lulus tahun 2018 dengan IPK 3,64, dan untuk non formalnya pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ulum Majalengka. Selanjutnya ada beberapa prestasi beliau di sini. Yang pertama sebagai sekretaris Komisi 2 SMA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan juga beliau ini alhamdulillah menghafal 1 juz Al-Quran. Dan panjang lebar lagi, mungkin kita langsung saja mendengar materi yang akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Suhendar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Bapak Yusuf. Bapak Yusuf. Baik, terima kasih. Sambil menunggu Bapak Yusuf, ya, mohon untuk di-mute-kan kepada partisipan. Diingatkan. Silakan Pak, lanjutkan. Baik, Ibu, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Sri dan juga Pak Alwan atas kesempatannya. Tadi CV-nya CV yang masih yang lama itu, mohon maaf jadi kepanjangan. Baik, terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu partisipan yang sudah berkenan hadir dalam Pikon sore hari ini. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing atau berdiskusi, berbagi
pengalaman terkait dengan cara menggunakan slide master pada Microsoft PowerPoint. Nah, di sini Microsoft PowerPoint yang saya gunakan adalah Microsoft PowerPoint 2016. Bapak dan Ibu yang hebat, tentunya Microsoft PowerPoint, Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Microsoft PowerPoint yang sudah sangat kita kenal, mungkin dari sejak sekolah sampai saat ini pun masih sering kita gunakan, khususnya untuk membuat bahan ajar. Nah, biasanya kalau kita membuat bahan ajar itu atau membuat presentasi yang lain, biasanya saya share konten dulu. Biasanya kita menggunakan template atau layout yang sudah disediakan pada Microsoft PowerPoint itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan kontennya sudah ada, Pak Alwan, sudah terlihat. Pak Alwan? Pak, sudah jelas. Sudah jelas? Baik. Nah, biasanya kalau misalkan kita ingin membuat presentasi, biasanya menggunakan layout yang sudah ada pada PowerPoint itu sendiri. Nah, contohnya di sini untuk layoutnya ada 9 macam. Kemudian untuk template-nya pun, nah ini ada bermacam-macam. Semakin terupdate, misalkan yang 2000, ada yang 2007, ada yang 2013, Microsoft Office-nya. Nah, semakin terupdate itu semakin banyak biasanya template-nya. Nah, namun kadangkala template-template ini itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sebenarnya ada salah satu fitur dalam Microsoft PowerPoint ini yang jarang dikenal ataupun jarang digunakan, yaitu master slide. Nah, kalau kata Bu Srimah, kalau ingin PPT-nya semakin yahut atau semakin menarik, itu bisa nanti menggunakan master slide master. Sebelum saya praktekkan bagaimana cara menggunakan slide master pada Microsoft PowerPoint. Nah, ini saya ingin coba demonstrasikan atau berikan contoh PowerPoint atau PPT yang dibuat menggunakan slide master. Nah, di sini ada Bapak Alwan, ada kelihatan? Sudah jelas? Jelas? Baik. Nah, di sini Jelas, Pak. ya, jelas. Nah, ini contoh PowerPoint yang dibuat menggunakan slide master. Di sini saya gabungkan dengan konsep hyperlink dan juga setup slideshow. Nanti saya akan coba praktekkan bagaimana menggabungkan PPT menggunakan slide master dan juga digabungkan dengan hyperlink dan juga setup slideshow. Nah, di sini ini kita tidak bisa klik sembarangan atau ketika ditekan arah pada keyboard pun ini tidak akan berubah slide-nya. Nah, di sini hanya bisa berubah ketika kita menggunakan tombol navigasi yang sudah dibuat. Di sini saya buat ada 3, ada back, kemudian ada next, kemudian ada home. Nah, slide ini baru bisa berubah ketika kita klik navigasinya. Nah, seperti ini. Nah, di sini contohnya ada presenter, ini profil singkat mengenai petugas hari ini. Ada presenter, kemudian ada host, ada Bu Sri Haryati, Magister Pendidikan Kimia dari SMAN 17 Garut, kemudian ada moderator dan seterusnya. Nah, untuk kembali ke awal, ini bisa kita klik tombol navigasi. Nah, kemudian contoh yang kedua, ini ada Nah, di sini contoh CV saya. Nah, ini juga sama. Ini juga menggunakan slide master digabungkan dengan hyperlink dan setup slideshow. Di mana ini juga sama, tidak bisa diklik sembarangan, tidak bisa menggunakan arah pada tombol navigasi yang sudah dibuat. Nah, contoh di sini ada beranda, kemudian ada data pribadi.
kemudian ada riwayat pendidikan, kemudian ada pengalaman organisasi, kemudian ada kemampuan, dan ada mata hidup, misalkan seperti ini. Nah, ini contoh PPT yang menggunakan slide master yang sederhana. Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu perhatikan, di sini template-nya ada logo PCT-nya. Nah, jadi ini bisa kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Nah, ini contoh PPT menggunakan slide master. Baik, Bapak dan Ibu, saya ingin coba praktekkan bagaimana cara membuat slide master. Untuk yang pertama, yang sederhana dulu, yang petugas Pikon. Nah, langkah pertama kita masuk ke PowerPoint. Untuk PowerPoint-nya sendiri bebas, bisa menggunakan 2007, 2013, ataupun Microsoft Office yang 2016. Nah, yang ini saya menggunakan Microsoft Office yang 2016. Nah, kita masuk ke PowerPoint, kemudian kita klik tab View. Kita klik tab View. Nah, di tab View ini ada bacaan Slide Master. Nah, ini Slide Master, kita klik. Nah, ini tampilan dari Slide Master. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat template atau background, maka yang kita klik adalah yang paling atas. Nah, ini untuk membuat template itu kita hanya menggunakan yang ini, yang paling atas saja. Editnya cukup di yang paling atas. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin membuat yang tadi, yang daftar petugas, misalkan petugas Pikon, maka langkah pertama kita blok dulu yang ini, kemudian kita delete dulu. Nah, sehingga menjadi kosong seperti ini. Nah, kemudian kita sesuaikan template-nya mau seperti apa, kurang lebih mirip seperti halnya saat kita ingin membuat player. Nah, misalkan kita ingin membuat template, kita bikin, kita masukkan save, misalkan kita buat, kemudian kita copy. Nah, kemudian agar arahnya berputar, kita klik format, kemudian rotasi. Kita rotasi. Nah, ini kemudian kita tarik, ya sampai itu. Nah, kemudian kita tarik sini. Nah, kemudian kita tambahkan insert lagi, kita tambahkan kotak atau persegi panjang, kita tarik dari ujung ke ujung. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini, yang persegi panjang ini kita klik kanan atau kita bisa ambil ke sini di format, ada send to back. Nah, ini kita kebelakangkan. Kemudian yang ini kita warnanya kita ganti. Misalkan kita mau menggunakan warna silver, kita save fill, kemudian pilih warna silver. Nah, seperti ini. Setelah ini, bagaimana misalkan kita ingin membuat di template kita itu ingin selalu ada logonya, misalkan logo PCT, tinggal kita klik insert, kemudian picture. Masih loading. Nah, ini kemudian kita klik, pilih gambar yang diinginkan. Misalkan kita ingin selalu menampilkan logo PCT atau logo. Nah, ini untuk setiap slide atau di setiap layout. Tinggal kita masukkan ke sini. Misalkan ingin di bawah. Nah, posisinya jika ingin tepat di tengah-tengah, tinggal kita masuk ke align di sini, kemudian pilih enter. Nah, ini secara otomatis berada di tengah-tengah. Oke. Nah, setelah ini kita juga bisa menambahkan warnanya. Misalkan kita nggak suka warna putih untuk untuk background dari template-nya, kita bisa ganti warna. Di sini ada warna abu atau silver. Ini juga sama, kita misalkan pilih yang ini. Nah, kemudian kita juga bisa mengkombinasikan warna-warna yang berbeda, yang menarik. Tinggal kita klik color, kemudian di sini ada macam-macam warna yang menarik.
tinggal dipilih nanti salah satunya mau yang mana. Misalkan kita pilih yang mana, yang ini. Oke, kemudian yang ini nah begini. Nah, misalkan kita ingin membuat template atau background seperti ini, maka secara otomatis kalau di sini dilihat ini template-nya masuk ke semuanya. Nah, untuk melihatnya atau mengeceknya tinggal close dulu slide masternya. Nah, ini masuk lagi ke awal secara otomatis, dilihat di layoutnya. Nah, di sini semuanya ada logonya, bisa dilihat di sini ada logo PCT-nya. Jadi semua ini template-nya sudah masuk ke semua layout. Nah, kemudian kita ingin menambahkan judul, tinggal klik masuk ke view, kemudian kita masuk lagi ke slide master. Nah, di slide master itu di yang kedua, nah di sini kita bisa menambahkan, misalkan kita mau membuat judul pembuka. Maka untuk membuat judul pembuka kita blok dulu. Nah, kemudian kita delete lagi, tinggal dikosongkan begini. Kemudian jika ingin membuat judul pembuka, klik insert placeholder, kemudian kita pilih yang teks. Nah, kita pilih yang teks, kemudian tinggal kita tarik dari sini, kita akan segini. Oke, kemudian yang ini kita blok semuanya, kita delete. Nah, secara otomatis di sini ada teks. Oke, nah kemudian kita close dulu dari slide masternya, kita close. Nah, kita masuk. Nah, kemudian bagaimana kalau kita misalkan kita ingin memilih template atau layout yang sudah kita buat tadi? Nah, di sini klik layout, kemudian nah ini adalah template yang sudah kita buat tadi. Nah, terus bagaimana di sini untuk mengeditnya biar di sini teksnya itu sesuai dengan keinginan. Kita atur dulu atau edit dulu di slide masternya yang tadi ini kita masuk. Nah, kemudian kita edit dulu untuk teksnya, misalkan kita mau menggunakan teks apa. Di sini misalkan saya menggunakan biasanya yang ini, misalkan teks Bodoni, kemudian ukurannya mau berapa, misalkan mau 60, atau ini mah disesuaikan saja, ini kecil saja dulu. Kemudian posisinya mau di mana, kita mau di tengah misalkan. Oke, kemudian di tengah. Nah, setelah kita buat layoutnya, tinggal kita kembali lagi, kita close dulu. Kemudian kita pilih layout yang sudah dibuat tadi, layout. Nah, yang ini, kemudian kita masukkan, misalkan profil singkat petugas Pikon, profil singkat petugas Pikon misalkan. Kemudian misalkan apa judulnya, misalkan cara menggunakan slide master pada Microsoft PowerPoint, misalkan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita ingin membesar angkanya dibesarkan, tinggal klik saja. Misalkan mau berapa ini kebesaran, misalkan. Nah, ini misalkan biar lebih keren, kita ini pakai underline. Kita pakai underline, kemudian warnanya kita bedakan, misalkan kita pilih warna hitam. Nah, kemudian ini kita agak dikecilkan biar nggak terlalu kejauhan. Nah, seperti ini. Nah, ini maka diperoleh judul pembukanya seperti ini. Oke, berarti kita sudah selesai untuk membuat judul pembuka. Nah, selanjutnya bagaimana caranya? Nah, kalau tadi itu yang kedua itu adalah, nah ini profil yang pertama adalah presenter. Bagaimana membuat layout seperti ini? Ada foto, kemudian ada untuk keterangannya atau identitasnya. Maka caranya sama. Kita kembali lagi ke slide master. Kemudian kita pilih yang kedua. Nah, kalau tadi itu yang pembuka judul, yang kedua, ini yang ketiga. Sorry. Kita pilih yang ketiga, kemudian sama. Caranya kita blok dulu.
Nah, setelah kita blok, kemudian kita delete. Ini juga sama, kita buang dulu, kita delete. Nah, selanjutnya bagaimana jika ingin membuat layout untuk foto yang bulat seperti tadi. Nah, kita bisa ke sini. Kita klik insert placeholder, kita pilih picture. Nah, begini. Nah, namun kalau misalkan kita hanya pilih picture, nah nanti fotonya itu akan kotak seperti ini. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin fotonya itu bulat gitu. Nah, maka caranya adalah kita klik insert terlebih dahulu, kemudian kita pilih shape, kita pilih yang lingkaran. Nah, yang ini kita pilih, kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita pilih shape, selanjutnya adalah kita kembali pilih insert placeholder, baru kita picture. Nah, simpan di atas yang shape tadi yang sudah dibuat. Picture, kemudian di picture ini kita masuk ke sini send to back. Nah, jadi si picture-nya itu berada di bawah si shape. Nah, setelah ini kita klik yang picture, kemudian kita klik juga yang shape. Kemudian di sini ada muncul merge shape. Kita klik, kemudian kita pilih yang intersect. Kita pilih. Nah, secara otomatis sudah menjadi lingkaran. Jadi di sini layoutnya untuk foto atau gambarnya itu berbentuk lingkaran. Nah, agar di sini tidak ada garisnya, hilangkan dengan klik Save Outline, kemudian No Outline. Nah, sehingga nanti outline-nya jadi hilang. No Outline. Nah, setelah ini kemudian nanti misalkan kita ingin ada pembatas, tinggal klik insert, kemudian save, kemudian kita pilih misalkan yang ini, kita tarik misalkan begini pembatasnya. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Nah, kemudian kita ingin menampilkan judul. Di atasnya ingin ada judul buat kata presenter, tinggal klik title. Nah, di sini ada judul. Untuk format filenya bisa kita sesuaikan. Misalkan untuk kata-katanya kita ingin menggunakan yang mana, sesuaikan, kemudian tengah dan lain sebagainya. Tinggal diedit saja. Kemudian kita naik. Ukurannya misalkan mau berapa, misalkan mau misalkan 60 misalkan, atau kecil saja dulu misalkan ini. Nah, misalkan 54. Nah, kemudian untuk keterangannya tinggal masuk lagi ke slide master. Di sini ada insert text. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan, kemudian kita klik di sini, kita delete. Nah, ini juga sama untuk misalkan di sini kan untuk insertnya, di sini teksnya menggunakan Calibri body. Misalkan kita ingin ganti dengan yang lain, tinggal kita blok dulu, kemudian kita ganti dengan misalkan Cambria misalkan. Untuk ini teksnya bisa disesuaikan juga mau berapa. Terus kita posisinya mau di tengah-tengah misalkan, tinggal klik yang middle. Oke, nah ini sudah selesai buat untuk profil singkatnya. Kalau sudah selesai buat layoutnya, tinggal kita close di slide masternya. Kita masuk ke yang tadi. Kita kemudian new slide. Nah, untuk slide yang kedua, kita pilih layout yang disesuaikan. Nah, ini sudah layout yang sesuai. Tinggal kita tulis presenter misalkan. Presenter. Kita ingin memasukkan foto presenternya, misalkan sini. Misalkan foto saya. Kita insert. Nah, di sini sudah masuk foto saya. Kemudian bagaimana cara ini kan kepalanya hampir terpotong untuk rambutnya. Bagaimana ingin disesuaikan? Tinggal klik crop. Nah, crop, setelah diklik crop tinggal disesuaikan. Dipaskan. Oke, akan sini. Nah, setelah ini tinggal diisi identitas, misalkan nama,
kemudian jabatan, misalkan jabatan, kemudian lembaga atau asal sekolah, kemudian misalkan tambahin motor. Nah, seperti ini. Misalkan ini pengen jaraknya agak berjauhan, misalkan tinggal kita klik di sini di home, dan misalkan jaraknya mau 1,5 atau berapa, tinggal disesuaikan saja. Oke. Halo Pak Yusuf. Ya, gimana Pak? Pak Alwan gimana? Gimana Pak? Oke, baik, langsung lanjutkan saja. Nah, ini tinggal diisi, misalkan Yusuf Suhendar, kemudian jabatan, misalkan Yusuf Suhendar, SPD, kemudian jabatan sebagai guru, kemudian lembaganya SMP, plus Al-Aqsa, kemudian fotonya bla bla bla, misalkan di sini. Oke, kita ini, kemudian, nah di sini ini karena layoutnya sama, untuk selanjutnya pun kita nggak usah bikin layout baru di master slide-nya, cukup kita gunakan layout yang sama. Oke, kita new slide juga masih sama, tinggal ini misalkan host, misalkan host, kemudian kita klik gambarnya, kita pilih. Nah, ini sudah pas fotonya, tidak perlu diedit. Kemudian sama untuk ininya, tinggal kita copy saja dari atas. Tinggal kita blok semuanya, kita copy paste, copy, kemudian paste di sini. Tinggal kita ganti namanya. Misalkan Sri Haryati, Magister Pendidikan Kimia, misalkan MPKIM. Nah, ini juga bisa disesuaikan. Ini saya titik-titik saja. Oke, untuk selanjutnya kita ingin menambahkan lagi yang baru, misalkan. Nah, yang ini misalkan moderator. Kemudian yang ini kita masukkan fotonya. Nah, ini juga sudah pas fotonya, tidak perlu di crop. Kemudian kita pastekan juga, ini juga sama, tinggal diedit. Alwan Muhtarom, misalkan, ya, udah seperti itu. Nah, ini sudah selesai untuk membuat layout. Tinggal untuk selanjutnya, misalkan ini kurang besar atau kurang apa, tinggal dibesarkan, dipas-paskan. Ini juga misalkan kurang besar, nanti tinggal dipas-paskan saja. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana kalau misalkan kita ingin menggunakan tombol navigasi? Nah, kita kembali lagi ke slide masternya. Nah, jika kita ingin menggunakan tombol navigasi untuk semua layout, misalkan ada tombol next sama back, maka kita editnya di slide yang pertama. Nah, di sini. Nah, di sini misalkan kita ingin menambahkan tombol next dan back. Nah, tinggal kita buat saja, misalkan di sini. Misalkan next, kita misalkan next. Nextnya misalkan ininya mau disesuaikan, misalkan pakai Allegrian. Ya, ini kemudian. Nah, untuk formatnya misalkan kita agar lebih keren, kita gunakan yang ini misalkan. Kemudian kita copy paste. Nah, kemudian kita back. Setelah ini tinggal kita masukkan mau disimpan di mana untuk yang ini. Misalkan di sini. Kemudian yang back juga di sini. Nah, kemudian kita ingin ada tombol home atau ke beranda. Kembali lagi ke beranda, tinggal kita insert. Kemudian pilih fitur. Nah, ini tombol berandanya udah saya download ya. Saya download dulu terlebih dahulu dari internet. Tinggal di insert. Kemudian kalau misalkan ini warna putihnya kebanyakan, tinggal kita crop. Disesuaikan saja.
sesuai kebutuhan. Oke. Nah, setelah ini biar tombolnya yang putihnya hilang, kita pilih yang formatnya. Kemudian kita simpan di paling atas. Nah, setelah ini secara otomatis tombol next, back, dan home ini akan muncul di semua layout. Muncul di semua layoutnya. Nah, setelah ini kita ingin menggunakan tombol. Misalkan ini ingin kita gunakan hyperlink. Nah, hyperlink ini agar PowerPoint yang kita tampilkan nanti itu berpindahnya itu hanya bisa menggunakan tombol navigasi yang sudah kita buat. Misalkan ini kita klik kanan, kemudian pilih hyperlink. Nah, kemudian kita pilih place in the document, in this document. Kemudian kita pilih yang mana? Yang slide pertama. Kita pilih OK. Oke. Nah, berarti ini tombol navigasi untuk kembali lagi ke halaman pertama. Kemudian yang next. Nah, ini kliknya ya di gambarnya, jangan di teksnya, tapi di gambarnya. Nah, kemudian kita sama juga, kita klik kanan, kemudian klik text hyperlink, place in the document. Kalau next berarti kita pilih yang next slide. Kita pilih next slide, kemudian OK. Kemudian yang back juga sama, kita klik kanan, kita hyperlink, pilih yang previous slide, kemudian klik OK. Nah, secara otomatis tombol navigasi ini sudah berfungsi, sudah bisa berfungsi. Oke, nah sekarang kita close, kita coba close. Kemudian kita coba tampilkan. Nah, di sini ini masih bisa menggunakan keyboard, dalam artian di sini di klik manapun kita bisa pindah. Nah, di sini pun pakai keyboard itu masih bisa. Nah, bagaimana caranya nanti agar diklik dimanapun tidak bisa, maupun menggunakan keyboard tidak bisa, sehingga hanya menggunakan tombol navigasi yang sudah disediakan. Nah, nanti sebelum sini. Oke, nah di sini juga nanti kita masuk dulu ke slide masternya. Nah, kita close di luar slide master. Nah, di sini juga kita bisa memakai animasi. Di sini misalkan saya contohkan satu saja ya, satu slide saja. Di sini misalkan kita untuk yang ini kita mau menggunakan animasi, misalkan yang ini. Nah, untuk animasinya nanti lihat di sininya, ini jangan on click, agar nanti kalau on click itu kan secara otomatis harus diklik. Nah, sementara kita ingin mengunci semua klik dan arahnya, sehingga kita pilihnya yang with repose. Yang pilih with repose, kemudian yang ini misalkan kita ingin pakai animasi, kita pilih juga. Nah, ini juga. Nah, kalau yang kedua kita pilih yang after di pause, biar nanti yang biar berurutan, yang pertama dulu, kemudian ke sini, baru ke sini. Misalkan kita yang ini pilih, misalkan yang ini sama, ini juga. Nah, yang ini after di pause. Oke, misalkan ini. Nah, terus bagaimana caranya jika ingin mengunci tampilan slide PPT-nya agar tidak bisa menggunakan keyboard maupun klik sembarangan? Maka mana caranya jika ingin mengunci tampilan slide PPT-nya agar tidak bisa menggunakan keyboard maupun klik sembarangan? Maka kita masuk ke slideshow. Nah, di sini di slideshow itu ada setup slideshow. Nah, tinggal kita klik setup slideshow-nya, kemudian nah di sini muncul setup slideshow. Nah, kemudian kita klik yang ini. Show tipenya kita klik yang ketiga, browse at kiosk full screen, kemudian yang ini udah, ini all, kemudian tinggal klik OK. Oke, kita akan coba tampilkan di sini. Nah, di sini ini diklik dimanapun saja tidak bisa, ini nggak bisa berpindah, bahkan menggunakan keyboard pun tidak bisa. Jadi ini hanya bisa pindah itu ketika kita mengklik tombol navigasinya. Contoh kita klik next, maka dia akan berpindah seperti ini. Kemudian kita klik next lagi. Nah, ini karena nggak pakai animasi, jadi langsung ini juga sama. Kemudian kita klik back. Nah, ini back kembali. Nah, kemudian kita klik home misalkan. Nah, seperti ini. Nah, itu menggabungkan master slide, kemudian
hyperlink, dan yang terakhir adalah setup slideshow. Mungkin itu cara menggunakan slide master secara sederhananya, kurang lebih seperti itu. Pak Alwan, gimana? Waktunya masih lama atau berapa menit lagi? Siap Pak, waktunya ini kalau misalnya sesuai jadwal kan kita sampai jam 5. Ini ada sekitar 8 menit lagi mungkin. Baik, bagaimana untuk prakteknya? Apa perlu dipraktekkan juga yang contoh yang kedua, yang ini, atau cukup satu saja? Yang ini perlu dicontohkan atau tidak perlu? Hanya kreativitas saja? Iya. Kalau sudah, ya, eksplornya nanti Pak di pertanyaan ya Pak ya. Iya, kita jumpa lagi. Kali nanti kalau mau dilanjutkan, kalau yang bertanya tidak ada ya bisa dilanjutkan. Karena waktunya udah 7 menit lagi, silahkan. Baik, mungkin itu ya, silahkan sampaikan. Ya. Terima kasih Bapak Yusuf atas materinya yang luar biasa ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu yang bertanya, silahkan angkat tangannya atau mungkin langsung bisa. Kami persilahkan. Iya, Bapak Ibu boleh bertanya di kolom chat atau mau ya langsung angkat raise your hand. Pak Yusuf, tadi mungkin kalau tampilan di saya agak terlalu cepat, itunya ya, Pak, slide-nya lambat, intinya. Jadi kalau bisa dibilang pasti perlinknya Pak. Kalau ada yang bertanya, silakan yang bertanya dulu. Barangkali kalau nggak ada yang itu Pak, yang hyperlink Pak. Ini ya. Tadi soalnya slide-nya terlalu cepat. Bukan slide-nya. Pembahasannya terlalu cepat, slide-nya belum tampak gitu. Baik Ibu, saya coba ulang yang di hyperlink-nya. Saya share konten lagi. Sudah kelihatan Ibu kontennya? Sudah kelihatan Ibu kontennya? Iya, ada Pak, ada. Baik, tadi untuk menggunakan hyperlink ini, karena di sini kita menggunakan slide master, maka kita kembali lagi ke master slide-nya, kemudian kita klik lagi master slide-nya. Nah, setelah itu, misalkan tadi kita ingin menggunakan hyperlink untuk tombol navigasi, misalkan back. Misalkan tombol back, kita ingin ini mengeditnya di yang pertama. Nah, misalkan ini kita ingin menggunakan hyperlink. Nah, kalau kita klik kanan, nah di sini tombol back ini sudah ada hyperlinknya. Nah, misalkan kita hapus dulu yang link yang tadi, kita remove. Oke, nah kita ulang, kemudian kita klik back. Nah, di sini yang jangan lupa yang dikliknya itu bukan tulisannya, tapi gambarnya. Kita klik kanan. Nah, di sini ada hyperlink, ada tulisan hyperlink, kemudian kita klik. Nah, di sini kita pilih yang place in the document. Place in the document, kemudian karena di sini back itu berarti kembali ke slide sebelumnya, maka kita pilih yang previous slide. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, secara otomatis ini tombolnya sudah berjalan atau sudah ada hyperlinknya. Seperti itu Ibu mungkin. Iya, itu. Makasih Bapak. Soalnya ada yang japri ke saya Pak, nitip gitu ya. Iya. Terima kasih. Silakan Pak Alwan. Gimana Pak Alwan? Siap, Ibu. Mungkin untuk yang lain masih ada yang ingin bertanya. Kalau mungkin memang sudah tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pak Yusuf ini, mungkin tidak ada lagi ya kayaknya ya. Iya. Iya. Jadi mungkin file materinya jangan lupa Pak Yusuf di-share katanya untuk
media sehari-hari pembelajaran ya. Jadi ayo sharing haknya Pak. Jangan lupa minta di share. Makasih. Siap, Bu. Ya, kalau kalau di tidak ada yang mau bertanya, mungkin ya Bu. Ini ada pesan dari Pak Agus Supriyatna, katanya mantap master slide. ya. Terima kasih, Bapak. Iya. Lagi yang mungkin saya bisa simpulkan ya dari materi Pak Yusuf ini. Oh, ini ada yang mau bertanya, Bu Eni. Silakan Bu. Bu Eni mau bertanya langsung ya. Silakan Bu Eni, mau dibuka mikrofonnya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sangat menarik sekali ya Pak tentang master slide ini. Memang kalau kita ekspor gitu, kita bisa berkreasi di banyak gitu ya, di PPT ini. Berarti kalau misalkan seperti ini, kita menampilkan misalkan slide yang itu misalkan judul ya, terus kemudian slide yang berikutnya kita bagian ketika kita memberikan pembelajaran, misalkan ada apa sih materinya, terus kita misalkan masuk ke pertanyaan, ada bagian gitu. Nanti di posisi itu kita bisa menggunakan tombol navigasi ya. Nantinya bisa ke materi yang lainnya gitu. Halo, Pak Yusuf? Ya, Silakan Bapak Yusuf. mohon maaf tadi pertanyaannya saya lup gitu, hilang-hilang, jadi kurang mendengar jelas. Oh, saya kurang jelas ya suaranya. Iya, Ibu. Nama Cekas, suara Ibu Cekas, Bu. Suara Bu ini jelas, tapi Pak Yusufnya sinyalnya kurang lagi ada masalah. Boleh diulangi lagi pertanyaannya, Bu? Jadi seperti ini Pak. Misalkan itu kan di slide pertama kita buat judulnya dulu. Nah, kemudian misalkan di slide yang berikutnya, misalkan kita memberikan pembelajaran nih. Di sana ada bagian-bagian terlebih dahulu, kemudian misalkan ada bagian misalkan kuis atau pertanyaan, misalkan di bagian itu kita di slide yang berikutnya misalkan ada tombol-tombol yang nantinya itu misalkan link ke yang materi yang bisa dibuat seperti itu ya Pak ya? Ya, Ibu, ya bisa dibuat seperti itu. Jadi di setiap layout yang kita buat itu bisa menggunakan tombol navigasi. Jadi lebih istilahnya lebih menarik gitu, karena di situ ketika kita slideshow misalkan ditampilkan PPT-nya itu nggak bisa diklik dimanapun. Jadi kita itu untuk pindah slide-nya itu hanya bisa menggunakan tombol navigasi yang sudah dibuat. Jadi di setiap layoutnya itu bisa menggunakan. Saya contohkan yang seperti ini, yang tadi yang tentang kurikulum kita yang saya. Nah, misalkan yang ini. Nah, sebenarnya ini juga bisa Nah, yang ini tuh bisa digunakan untuk misalkan untuk profil sekolah atau bahan ajar, membuat bahan ajar. Misalkan, nah di sini ada tombol-tombol navigasi, yang tombol-tombol ini tuh muncul di semua slide. Nah, di sini kita nggak bisa klik dimanapun, kita nggak bisa klik di mana saja, pakai tombol keyboard pun nggak bisa ini. Jadi kita hanya bisa untuk pindah slide-nya itu kita hanya bisa menggunakan tombol navigasi. Misalkan di sini mau diganti dengan materi pembelajaran, misalkan ini tentang bilangan bulat. Misalkan ini penjumlahan dan pengurangan, ini perkalian dan pembagian dan seterusnya. Nah, itu pun bisa sama. Misalkan yang penjumlahan dan pengurangan ada beberapa slide. Nanti ada tombol next-nya di setiap layoutnya juga bisa. Seperti itu. Jadi nanti bisa. Nah, ini menggunakan navigasinya. Seperti itu mungkin Ibu. Oh iya gini Pak maksudnya. Nah, ini kan ada beranda, ada data pribadi, ada ruang hidup dan sebagainya. Apa bisa tidak misalkan menambah beranda pribadi tidak dibuatkan back-nya gitu. Jadi tombol navigasinya itu ada di
seperti beranda, data pribadi, bisa nggak Pak? Aduh, Ibu, mohon maaf ini suaranya nggak lup-lup, hilang-hilang, jadi saya nggak bisa mendengar dengan jelas. Ya. Gimana tuh? Mungkin saya bisa bantu jawab ya. Oh iya, Safi. Semangat. Menurut saya, soalnya saya pernah juga ini seperti buat slide seperti Pak Yusuf. Itu kalau misalnya Ibu punya materinya panjang gitu kan ya. Terus kalau kita mau mengakses materi itu, misalnya itu slide itu ada di slide nomor 20. Kita punya materinya panjang gitu kan ya. Terus kalau kita mau mengakses materi itu, misalnya itu slide itu ada di slide nomor 20. Kita bisa akses sebenarnya dari beranda, kita tinggal hanya kita buatkan tombolnya gitu Bu. Ya berarti bisa ya? Bisa Bu, nggak harus pakai back atau next, langsung di tombolnya bisa. Gitu. Saya bantu jawab Pak Yusuf soalnya. Ya, terima kasih Pak Awan. Pak Yusuf lumayan lup-lup sinyalnya. Ya, mohon Ya, maaf. terima kasih Pak Yusuf, Pak Awan. Enak saja. Yang lain, Mohon Ibu. kalau misalnya nggak ada lagi yang mau bertanya, mungkin bisa saya simpulkan dari materi Pak Yusuf ini, di Microsoft PowerPoint memang banyak fitur-fitur yang belum kita eksplor, dan salah satunya yang sudah diberikan materinya kepada kita ini oleh Pak Yusuf ini adalah master slide. Dengan materi yang diberikan Pak Yusuf ini kita bisa membuat PowerPoint yang lebih menarik lagi, yang mungkin bisa menarik minat para siswa kita untuk belajar dengan dia. Mungkin saya rasa kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, mungkin sudah cukup untuk presentasi dari Pak Yusuf hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada beberapa salah kata. Mungkin secara selanjutnya mungkin refleksi atau evaluasi dari Pak Agus atau mungkin Pak Asep. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya. Iya Bapak Awan. Iya Bu. Cukup. Iya. Iya Bu. Cukup. Iya. Saya tutup dulu sesinya ini di. Oh iya. Sebelum ke Pak. Oh siap. Ya Bu. Siap. Ya, terima kasih Bapak presenter kita Bapak Yusuf dan moderator Bapak Awan. Di sesi kita kali ini luar biasa. Kita mendapatkan banyak inspirasi ya untuk mengeksplor PPT kita agar lebih yahut gitu. Jangan lupa ini juga harus dipraktekkan sesuai moto Bapak presenter kita bisa karena biasa katanya ini gitu. Dan demikian Bapak Ibu, mohon maaf bila ada penjelasan dan kata-kata yang kita berkenan selama sesi ini, dan mari kita tutup sesi ini dengan bacaan hamdalah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada instruktur selanjutnya, monggo dipersilahkan untuk memberikan jangan. Ini recordingnya Pak, mohon maaf recording tidak melalui tidak melalui Webex, tapi saya dan terselamatkan. Halo. Pak Agus. Ya, suara saya masih jelas Pak Awan, Pak Yusuf. Masih jelas. Pak Agus, Pak Asep mungkin. Enggak, Pak Agus. Pak Agus ada lagi? Ya, ada tadi. Turun apa gitu. Oh, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Teman-teman panjang menunggu penonton masihan materi khususnya di call center, teman-teman. Mudah-mudahan acara ini bisa memotivasi dari panjang kaurang sedayana supados bisa nggunakeun layanan teknologi kanggo kegiatan belajar sehari-hari di kelas panjang. Kurang tingkatkeun deui da mohon untuk tadi ditunjukkeun sampai
Pas biasa mah bakal langsung kaosnya mainten. Wajarnya mainten dia kendala teknis tina sinyal naon gitu nya kendala teknis kita awal-awal. Kami kurang dibiasakan main Allah. Tadi itu nama orang Lampung Laos, Lampung Gampil, mainten. Lampung efektif dina proses pelajaran orang biasakan we mainten yang teknologi ya mempermudah daya teknologi itu mainten mau mempermudahnya. Ya, mudah-mudahan mah ya pada malam orang biasa dibantu ke teknologi. Nah, Bapak Ibu sedayana mainkan tadi ayam resmiasi mainkan tadi atau diberikan kumaha langkah cara misi tugas mainkan. Ini Pak, mainkan aya videona mainkan di share hasil rekamanana mainkan ini mah diperlihatkan deui para petugas anu tos tampil di sampingan kemari mainkan nya ngawitan ayeuna biasa dituntut mainkan linknya yang biasa diisi di web atau nanti isi di aplikasi mainkan sama tadi ku abdi di share linknya di outline itu sebagai presenter biasa disebutkan link ieu mainnya link YouTube-na mainkan link YouTube-na Pak Yusuf ngiring ngarekam teh Ngiring Bapak, ngiring. mohon pamit gaduh mah biasa ya tetapi pamit tegaduh biasa dihunkan ka presenter soalnya punten kaos sama kaungan kanggo ngarekam di bebek gitu. Itu mainkan mangga sadayana anu atos tugas punten mohon. Pak Asep, punten. mohon Asep, mangga Bu itu Maros. Iya, upami di flyer sawios untuk tulisan desain by kan moderator gitu. Nah, di flyer kan saya desain by saha gitu kan. Itu sawiosnya. Sawios dan aku moderator kan isinya sebagai moderator. Kontak personal misalnya bisa kontak person moderator sawios. Tapi Ibu punten nya biar anu hilap tentunya bayar teh kena tos aya ieu nya QR code nya terus disebutkeun QR code anu kiosna di tacan biasa di Indonesia ayeuna. Bapak nya di flyer kena aya QR code. Oh, mohon. Kan pilih aya nu tacan biasa diedit gitu. Mohon. Teman sudah. Oh, bayar ya, iya. Bagus. Bagus kemana?